Dalam membaca Al-Quran, kita harus senantiasa memperhatikan tanda-tanda kecil yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena tanda-tanda ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan bagian penting dalam ilmu tajwid yang disebut dengan waqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, kita harus senantiasa memperhatikan tanda-tanda kecil yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena tanda-tanda ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan bagian penting dalam ilmu tajwid yang disebut dengan waqaf. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada waqaf jim. Waqaf jim ini disebut dengan waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh, yakni dia boleh berhenti ataupun boleh juga untuk melanjutkan bacaan. Contohnya silahkan disimak, ada di surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berhenti, lanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Atau mau dilanjut boleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Yang kedua ada waqaf mamnu', artinya tidak boleh berhenti. Contoh bacaannya mari kita simak, ada di surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika dibaca ulaika ala hudam min rabbihim, berhenti dan lanjut wa ulaika humul muflihun, maka itu tidak boleh. Yang ketiga ada waqaf lazim, artinya harus berhenti. Contohnya silahkan disimak, kita baca dari sini. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Berhenti, lanjut. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yang keempat ada waqful aula atau berhenti lebih utama. Contohnya silahkan disimak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti, lanjut. Wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Yang kelima ada al-waslu aula atau disambung lebih utama. Contohnya silahkan disimak. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang keenam ada waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah itu berarti berhenti pada salah satu titik tiga tersebut dan tidak boleh berhenti pada keduanya. Contohnya silahkan disimak. Dzalikal kitabu la raiba fih. Berhenti. Hudal lil muttaqin.
muttaqin, atau zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Yang ketujuh ada saktah. Saktah artinya berhenti sejenak, kira-kira 2 harokat tanpa bernafas. Contohnya silahkan disimak. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang kedelapan ada waqaf murakhas. Waqaf murakhas adalah waqaf yang ditandai dengan huruf shad. Tanda ini menunjukkan bahwa lebih baik tidak berhenti, tetapi boleh berhenti dalam keadaan darurat tanpa mengubah makna. Yang kesembilan ada waqaf mutlak. Waqaf mutlak yaitu jenis waqaf yang ditandai dengan huruf ta yang artinya harus berhenti. Nah, waqaf mutlak juga disebut dengan waqaf sempurna. Adapun ciri-ciri waqaf mutlak itu umumnya berada di tengah ayat. Bahkan beberapa ahli Quran mewajibkan seseorang untuk berhenti jika menemui waqaf ini. Dianjurkan untuk berhenti membaca meskipun napas masih kuat. Yang ke-10 ada waqaf kaf. Tanda waqaf kaf dalam ilmu tajwid yang berarti berhenti bacaan secara sempurna, tetapi masih berkaitan makna dengan bacaan selanjutnya. Waqaf kaf termasuk dalam waqaf jaiz, yaitu jenis waqaf yang membolehkan untuk berhenti atau melanjutkan bacaan.